Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya coba untuk mereview lagi apa yang tadi kita ikuti ketika masa orientasi ya. Kalau lihat dari yang disampaikan oleh LPTK sepertinya kalau menurut saya ketika baca-baca lagi di beberapa LPTK yang lain hanya saja mengadopsi saja. Saya coba tulis tadi dari awal sampai akhir, walaupun mungkin tidak ideal gitu, tapi saya coba untuk cari referensi di LPTK yang lain. Yang pasti ketika tadi disampaikan oleh Pak Andi, dalam hal ini beliau yang memang bertanggung jawab sebagai sekretaris di Prodi PPG UIN, menyatakan ada capaian pembelajaran untuk lulusan prodi kita itu ada 8 ya. Sebetulnya ini juga bisa dibaca di YouTube Bapak Ibu yang kita pelajari hari ini. Ada ada poin-poin yang beliau sampaikan begitu. Kemudian itu mungkin secara teknis saja gitu, ada 8 hal yang harus kita gitu ya. Kemudian pola PPG sendiri di sini kan disampaikan dari mulai tahap seleksi, pembelajaran, yang lainnya juga disampaikan. Lapor diri juga dibahas. Paling mungkin yang harus kita perhatikan adalah di timeline ini Bapak Ibu. Jadwal kegiatan PPG kita, timelinenya itu dari mulai besok tanggal 3 sampai 13 September kita mengisi modul 1 belajar ya. Kemudian tanggal 14 sampai tanggal 23 kita akan belajar di modul 2 tentang pedagogi. Selanjutnya tanggal 24 sampai tanggal 3 Oktober kita akan modul 3 terkait dengan perangkat pembelajaran, termasuk tryout di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Oktober. Yang saya tangkap ketika menyampaikan di timeline ini, bahwasanya kita itu harus menyelesaikan setiap modulnya pada rentang waktu yang tadi sudah dijadwalkan. Misalnya untuk modul 1 dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 September itu di rentang waktu itu. Kemudian tadi juga disampaikan, bahkan ini pun awalnya akan saya tanyakan di forum tapi tidak sempat tidak sempat dapat dipertanyakan gitu, karena memang tidak ini, padahal saya sudah raise hand seperti itu karena memang masih ambigu ya informasinya gitu. Nah, kalau lihat dari statement Pak Andi, kemudian Pak Rikrik juga menyampaikan bahwasanya untuk modul yang kita buat baik di modul 1, modul 2 sampai modul 3 itu sudah ditentukan timelinenya. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur waktunya Bapak Ibu. Dan memang nampaknya memang tidak seheroik atau tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang paling penting yang saya tadi tangkap adalah ketika melaksanakan tugas mandiri. Karena kalau misalnya lihat dari statement para panitia itu mengatakan bahwa ketika kita besok sudah masuk ke LMS, otomatis kita itu akan melaksanakan tugas mandiri. Kemudian di dalam modul 1 kita itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat resume. Resume yang kita buat itu adalah, misalnya modul 1 itu ada ada 8 topik. Nah, 1 sampai 8 topik itu kita coba buat resumenya. Di situ di dalam resume itu buat minimal 5 gagasan yang dibuat beberapa alinea. Kemudian setelah dibuatkan resume, kemudian gagasan, kita buatkan juga refleksi. Nah, untuk refleksi itu dari modul 1, misalnya topik 1 sampai topik 8, kita cari mana topik yang menurut kita itu ada multi tafsir, ada memang permasalahan yang kita alami, dan kita berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada, tentu saja berkaitan dengan pendidikan agama Islam begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya lihat instruksinya di situ jelas sekali Bapak Ibu, ada instruksi tugas mandiri, kemudian ada bocorannya apa hal yang harus kita kerjakan untuk instruksi tugas mandiri dan instruksi refleksi. Untuk modul 1 dan modul 2 sama, jadi kita itu meresume
dari topik 1 sampai topik 8, kemudian merefleksikan salah satu topik yang dianggap gitu. Kemudian untuk instruksi khusus modul 3 untuk perangkat pembelajaran, tadi juga ada yang bertanya ya bagaimana RPP-nya. Nah, RPP yang dimaksud ini yang saya tangkap itu adalah RPP sekarang rencana kita setelah mengikuti PPG ini seperti apa. Saya juga belum ada gambaran nih Bapak Ibu, yang pasti RPP bukan RPL. Maksudnya kan di situ ada guru RA, kemudian ada guru TK, ada guru SD, ada guru MI, ada sejenisnya SMP, dan sekarang misalnya jadi apa dan jadi apa. Jadi kalau yang saya tangkap ini untuk RPP itu adalah prosedur PPG kita gitu ya. Walaupun mungkin nanti sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Parodinya Pak Nur Hamzah ya, bahwasanya memang nanti akan ada pendampingan di kegiatan induksi. Kalau saya cerna sih itu kan kegiatan-kegiatan itu dari mulai modul, induksi, tryout, kemudian yang lainnya itu kan ada di LMS. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk poin yang ini sebetulnya nanti ada pendampingan langsung, terutama di kegiatan induksi, karena kalau di induksi itu katanya akan dibagi kelas begitu, akan dibagi kelas dan akan dibagi dosen, sehingga kita juga akan zoom lagi, ada pendampingan lah intinya ya sebelum tryout seperti itu. Kemudian setelah tryout juga kita akan ada uji penutup ya, harusnya ada ujian akhir begitu. Kemudian kalau misalnya lihat dari kalau dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, memang rangkaiannya dari orientasi kemudian belajar mandiri itu udah jelas sekali ya, ada transformasi tahun PPG ini polanya. Tapi yang saya ambil pelajaran juga dari UIN Sunan Gunung Jati Jakarta Bapak Ibu, saya sengaja ini sampaikan. Nah, di sini kegiatannya jelas sekali rinci gitu. Ada mulai dari aktivitas pembelajaran, pretest itu kan tadi disampaikan oleh Pak Rikrik ya. Ketika pretest itu di LMS. Nah, di LMS itu wajib menyimak video. Itu ada semuanya di LMS. Kemudian nanti juga ada topik ya. Modul satunya misalnya kalau di modul 1 topik 1 tentang misalnya kalau lihat di contoh ya tentang ayat muhkamat dan mutasabihat. Nanti ada pretestnya. Kemudian kalau betul soal itu ada yang mengatakan 5 sampai 10 soal, dan di situ disampaikannya siap diagnostik sejauh mana kemampuan kita mengetahui materi yang akan kita kaji gitu, yang akan kita pelajari kalau pretest. Jadi untuk pretest ini juga waktunya kalau tidak salah 30 menit ya kalau kita baca di UIN yang kemarin saya share di YouTube sebelumnya begitu. Jadi nanti ini yang saya pahami mungkin ada di LMS Bapak Ibu. Jadi tidak harus ini, kita ikuti saja dulu alur LMS-nya begitu. Jadi ada pretestnya, setiap topik itu ada pretestnya. Topik 1 ada pretestnya sampai dengan topik 8. Setiap modul ada pretestnya gitu. Jadi untuk pretest itu mungkin kampus memberikan sejauh mana mahasiswa itu memahami materi tersebut ya. Jadi kalau bagaimana digambaran di banyak sekali di channelnya bahwa modul 1 itu ada 8 topik. Salah satunya misalnya topik tentang ayat-ayat mutasyabih, kemudian ada juga tentang qada dan qadar, kemudian ada juga tentang fikih kontemporer dan sebagainya. Mungkin insyaallah Bapak Ibu kemarin sudah baca, sudah cek link YouTube dan sebagainya. Kemudian untuk aktivitas selanjutnya ini Masya Allah kalau di UIN Jakarta itu detail sekali ya, dari pihak LPTK-nya menjelaskan. Jadi misalnya seperti halnya membaca modul itu tadi ada modul 1 ada 8 topik gitu ya. Jadi berarti kita harus mempelajari setiap topiknya, harus dibaca jelas, harus dipahami begitu. Kemudian baik secara modul profesional maupun modul pedagogik, termasuk modul pengembangan pembelajaran begitu. Kemudian nanti ada urean yang disebut peta konsep gitu. Peta konsep nanti semuanya pengisiannya itu kan harus di PDF-kan ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari resume, kemudian dari mulai refleksi, resume dan gagasan semuanya kita ketik dalam Word dulu, baru di PDF-kan, baru di-upload gitu ya. Kalau bentuk uploadnya saya juga belum paham seperti apa, karena itu khusus di LMS, belum bisa dibuka sekarang karena belum masuk jadwal begitu. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah ketika video pembelajaran, dan
untuk PD pembelajaran itu jangan di-skip Bapak Ibu, karena ini berpengaruh ke nilai. Karena kalau misalnya kita lihat di LMS, ketika sudah buka LMS itu di situ ada ruang rentang waktu ya. Kita kapan membaca modul, kita kapan membaca melihat video, kapan itu sudah ada di situ. Jadi instruksinya adalah mencermati, mendeskripsikan apa yang tersaji di video tersebut begitu. Kemudian selanjutnya juga membaca artikel. Kalau artikel PPT mungkin ini sepertinya kalau yang saya tangkap itu mungkin nanti ketika ini mah referensi kita dari yang lain, bisa cek dari LMS, atau mungkin kata Pak Nur Hamdiah tadi kita akan diberikan link UIN-nya gitu ya untuk perpustakaan digital UIN. Jadi mungkin kalau ini mah lebih ke referensi kalau menurut saya gitu ya. Kemudian tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini kan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rikrik bahwasanya kita itu menyelesaikan seluruh topik dulu nih Bapak Ibu selama 10 hari ya. Kalau dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 September berarti kita punya waktu 10 hari. Nah, dalam waktu 10 hari kita itu menyelesaikan seluruh topik dari topik 1 sampai topik 8 ya. Kemudian kita membuat bahan dan membuat resumenya dari topik 1 sampai topik 8. Nah, poin mana yang membuat kita yang kira-kira bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu. Ada 5 gagasan pokok yang memang kita dapat ambil begitu. Walaupun kalau jujur kalau untuk saya sendiri untuk ini masih ambigu informasinya. Resume itu kalau dari Pak Rikrik ya, dari pihak kampus menyampaikan bahwa kita itu meresume dari topik 1 sampai topik 8. Apakah per setiap topik di resume atau misalnya di blog semuanya disatukan. Coba nanti saya coba tanyakan lagi untuk yang ini. Tapi di sini juga ada ya. Jadi dibuat dulu peta konsepnya, gagasan yang kita anukan gitu. Di sini jelas disampaikan kalau di UNSGD Jakarta itu dijelaskan begitu. Tapi saya coba nanti akan konfirmasi bagian yang ini nih, karena tadi jujur ini juga akan saya tanyakan tapi tidak sempat ada waktu gitu ya, tidak diberikan kesempatan untuk bertanya begitu. Kemudian tugas refleksi pun sama. Kalau di SGD Jakarta itu jelas-jelas diberikan clue-nya, tata caranya harus seperti apa, betul-betul jelas seperti itu. Termasuk tugas akhir dan nanti induksi. Cuma ada hal yang tadi saya catat dari pihak kampus itu terkait dengan komitmennya di LMS. Jadi kalau pihak kampus itu full menyerahkan sepenuhnya kita pengisian LMS itu sesuai dengan data kita. Makanya tadi kan ketika kita mengisi daftar hadir itu ada guru RA, ada guru PPAI, ada guru dan sebagainya. Saya sih berpikir mungkin saja nanti setiap orang antara guru PAI, antara guru RA, guru SKI, PIKI dan sebagainya itu modulnya tentu saja disesuaikan dengan kondisi tanggung jawabnya begitu Bapak Ibu. Ya, demikian penginten hatur nuhun. Nanti kalau ada informasi insya Allah kita sharing saja. Hapunten sagala lebih kekirangannya. Jazakallahu katsira.